Perangnya dengan Ukraina mungkin belum berakhir, tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengalami kekalahan terbesarnya. Itu tidak terjadi di garis depan Donbas, juga tidak terbatas pada medan perang Kherson. Sebaliknya, itu terjadi di hampir selusin negara merdeka di Eropa Timur serta Asia Tengah dan Barat, termasuk Moldova, Kazakhstan, dan Armenia. Negara-negara ini hanyalah contoh dari yang oleh Rusia disebut sebagai near abroad. Dan untuk memahami istilah itu, kita harus mundur dulu ke tahun 1991 dan pembubaran Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet adalah peristiwa besar dalam sejarah modern, namun kejadiannya tidak sesederhana yang banyak orang kira. Ya, bekas Republik Soviet memang memperoleh tingkat kemerdekaan politik tertentu. Namun karena banyak dari negara-negara ini cukup kecil dan tidak memiliki sumber daya yang melimpah, infrastruktur domestik yang kuat atau jaringan hubungan internasional yang luas, sebagian besar dari mereka tetap sangat bergantung pada Rusia di tahun-tahun berikutnya. Ada beberapa pengecualian terhadap tren ini. Negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lituania cepat mempererat hubungan dengan Eropa karena kedekatan geografis dengan Skandinavia dan Polandia. Ini memudahkan mereka berintegrasi ke institusi Barat, membangun jalur perdagangan di Uni Eropa, dan bergabung dengan Uni Eropa pada 2004. Mereka berhasil memutus hubungan dari jaringan listrik era Soviet, menghentikan impor gas Rusia, menggabungkan jaringan listrik dengan Eropa kontinental, dan bergabung dengan NATO. Namun, bagi sebagian besar dari 11 negara near abroad lainnya, Rusia tetap menjadi penyedia utama perdagangan, energi, dan keamanan. Tempat-tempat seperti Tajikistan dan Uzbekistan misalnya, selama beberapa dekade bergantung pada Rusia untuk menopang perekonomian mereka. Banyak negara ini terpaksa memakai jaringan transportasi dan logistik pasca Soviet yang dikendalikan Rusia untuk ekspor atau impor apapun. Dan demi mendukung keluarga mereka, banyak pemuda Uzbek dan Tajik yang sehat jasmani dan orang-orang dari negara-negara near abroad lainnya yang memilih untuk menyeberangi perbatasan dan mencari pekerjaan di Rusia. Seringkali mereka bekerja berjam-jam di pekerjaan dengan upah rendah, mengirim sebagian besar gaji mereka ke kampung halaman untuk membantu orang-orang tercinta. Jadi, meskipun secara teknis mereka sudah merdeka, banyak negara ini masih beroperasi seolah-olah mereka masih berada di Uni Soviet. Dan itulah yang diinginkan Rusia. Kremlin sangat menyukai gagasan memiliki hampir selusin negara yang secara efektif bergantung pada Moskow untuk bertahan hidup. Bahkan sebelum Vladimir Putin berkuasa, Rusia sudah memanfaatkan dan memperluas pengaruhnya di negara-negara ini melalui berbagai cara. Rusia mengikat negara-negara itu dalam perjanjian dagang jangka panjang, aliansi militer ketat, ikut campur politik, mendukung wilayah separatis, dan leluasa bertindak. Lakukan apapun yang diinginkan kapan saja dengan aman, karena banyak dari negara-negara ini tak punya pilihan selain tunduk. Begitu Vladimir Putin menjadi presiden, dia melanjutkan tren ini. Vladimir Putin bahkan melangkah lebih jauh, berupaya menempatkan pemimpin boneka di negara seperti Belarus, meningkatkan ketergantungan pada Rusia, dan menyulitkan mereka keluar dari lingkup pengaruh Rusia. Vladimir Putin ingin negara-negara bekas Soviet di sekitar Rusia tetap seperti itu selama dekade mendatang, sehingga meski Uni Soviet sudah tiada, pengaruhnya masih terasa di politik dan perdagangan. Dan jika ada negara yang menunjukkan tanda-tanda ingin keluar, Vladimir Putin akan menghukum mereka. Kita melihat hal ini terjadi di Georgia pada tahun 2008 misalnya. Pada April tahun itu, NATO mengumumkan Georgia pada akhirnya akan bergabung dengan aliansi. Moskow menganggap ini ancaman bagi hegemoninya di kawasan. Moskow merasa bahwa Georgia, di bawah kepemimpinan presiden yang pro-barat saat itu, Mikhail Saakashvili, perlahan tapi pasti mulai keluar dari pengaruhnya. Jadi, Moskow mengatur invasi, menuduh negara itu melakukan genosida, dan mengambil alih kendali wilayah separatis. Kita melihat hal yang sama terjadi lagi pada tahun 2014 kali ini di Ukraina. Rusia merasakan Kiev makin dekat ke Eropa. Protes besar-besaran terjadi di seluruh negeri dengan masyarakat Ukraina menekan pemerintah untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik dengan dunia barat. Putin tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia sangat membenci gagasan Uni Eropa atau terutama NATO semakin mendekat ke perbatasan Rusia, dan dia sangat takut kehilangan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan di seluruh Laut Hitam. Jadi sekali lagi, dia mengatur sebuah invasi, mengirim pasukan kecil secara diam-diam untuk merebut kendali semenanjung Crimea. Sayangnya, negara-negara barat sebagian besar membiarkan semua ini terjadi dengan para pemimpin Amerika dan Eropa pada dasarnya menerima gagasan tentang near abroad dan menerima hegemoni regional Rusia.
Seperti dicatat penulis, analis, dan jurnalis investigasi Casey Mitchell di Wall Street Journal, tokoh seperti Bill Clinton menekan Kazakhstan dan Ukraina menyerahkan senjata nuklir ke Rusia, dan Barack Obama menutup mata atas invasi Rusia ke Georgia dan merespons dengan lemah terhadap invasi awal Rusia ke Ukraina pada 2014. Berkali-kali, Rusia secara efektif diizinkan untuk menguasai, ikut campur, bahkan menginvasi bekas republik-republik Soviet. Karena Rusia adalah pemain penting di panggung global dengan pengaruh besar pada ekonomi dunia dan geopolitik, negara-negara lain tidak pernah berani menantangnya. Hal inilah yang sebagian memicu keputusan Putin untuk menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Bukan hanya karena dia khawatir Ukraina semakin dekat dengan Barat, itu karena dia percaya bahwa dia bisa memilih dan mengambil apapun yang dia inginkan dari negara-negara near abroad Rusia. Dia bisa mengirim pasukannya dan merebut wilayah negara lain sesuka hati. Tidak hanya memperluas lingkup kekuasaannya sendiri, tetapi juga mengukuhkan warisannya sebagai salah satu penguasa Rusia terbesar, Peter Agung masa kini, yang selalu ia impikan untuk menjadi. Tak ada yang pernah menghentikannya sebelumnya, jadi mengapa sekarang harus berbeda? Ini akan sama seperti di Georgia dan Crimea. Tentara Rusia akan melintasi perbatasan, mengambil yang diinginkan, dan operasi militer khusus Putin kembali sukses. Itulah yang dia pikirkan, tapi dia salah total. Tidak ada satu pun dari operasi ini yang berjalan sesuai rencana. Rusia gagal mencapai tujuannya, mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Pasukannya terus berjuang dan terhenti di sektor-sektor kunci, dan yang terburuk, seluruh dunia termasuk wilayah bekas Soviet di sekitar Rusia telah melihat sendiri betapa lemahnya Moskow sebenarnya. Dalam banyak hal, Ukraina telah menjadi contoh bagi semua bekas Republik Soviet lainnya. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu tunduk dan menyerah pada tekanan Rusia, bahwa mereka bisa melawan negara yang selama bertahun-tahun berusaha menindas mereka agar patuh, dan bahwa mereka bisa mulai menentukan jalan mereka sendiri di dunia sebagai negara yang benar-benar merdeka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengambil langkah pertama. Dan meskipun beberapa masih agak enggan untuk mengambil langkah itu, beberapa negara bekas Uni Soviet akhirnya mulai berpaling dari Rusia, sehingga memperkecil wilayah pengaruh negara itu dan membuat Putin memiliki jauh lebih sedikit kekuasaan dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Seperti dicatat Michel, setelah bertahun-tahun perang gagal Putin di Ukraina, impian Rusia menjadi kekuatan besar hanyalah fantasi. Rusia kini bukan lagi kekuatan utama di wilayah yang dulu dikuasainya. Armenia adalah salah satu contoh terbaik dari hal ini, karena negara tersebut sudah lama menjadi salah satu negara yang paling bergantung pada Moskow. Sebagai contoh, Armenia adalah anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, CSTO, sebuah aliansi militer antar pemerintah yang juga mencakup Rusia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan. Armenia menampung penjaga perbatasan Rusia dan mengizinkan Rusia mengoperasikan pangkalan militer di kota terbesar kedua Armenia. Armenia banyak berinvestasi di energi dan sumber daya Rusia, sehingga menjadi negara bawahan Moskow. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara kedua negara tersebut berubah total. Setelah menyadari Rusia tak lagi jadi sekutu dan penjamin keamanan yang andal seperti yang dulu diklaimnya, Yerevan mulai mengambil langkah besar. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Yerevan membekukan partisipasinya di CSTO dan telah mengambil langkah-langkah untuk keluar dari aliansi tersebut. Yerevan juga membangun hubungan keamanan baru dengan negara-negara seperti Prancis, India, dan Amerika Serikat, menarik penjaga perbatasan Rusia dari beberapa lokasi, dan bahkan mulai berdiskusi tentang kemungkinan bergabung dengan Uni Eropa. Uni Eropa menyambut Armenia dengan hangat melalui paket bantuan sebesar 52 juta euro, dan Putin pun ketakutan. Pada Mei 2026, dia mengancam Armenia akan mengalami nasib seperti Ukraina jika tetap mempererat hubungan dengan Eropa. Dulu, kata-kata itu sudah cukup menimbulkan ketakutan dan kepanikan di pemerintah dan masyarakat Armenia. Namun sekarang, pernyataan Putin telah kehilangan kekuatannya, dan Armenia bukan satu-satunya yang berani menentang pemimpin Rusia itu. Sebelum melihat negara-negara yang membelakangi Rusia, inilah alasan kami membuat The Military Show untuk menjelaskan pergerakan kekuatan sebenarnya. Baru di sini, subscribe agar tak ketinggalan konten berikutnya. Moldova adalah negara bekas Soviet lainnya yang tidak hanya perlahan-lahan keluar dari kendali Kremlin, tetapi benar-benar berlari secepat mungkin menjauh dari Moskow. Negara ini secara historis bergantung pada Rusia untuk bertahan hidup. Selama puluhan tahun, hampir seluruh kebutuhan energi Moldova dipasok Moskow.
Rusia juga merupakan mitra ekspor utama negara ini dan bahkan mempertahankan kehadiran militer di wilayah Transnistria yang memisahkan diri, sebuah wilayah sempit di sepanjang tepi timur Moldova. Rusia telah mengandalkan Transnistria untuk terus menikmati pengaruh terhadap politik dan ekonomi Moldova. Namun keadaan mulai berubah. Meskipun Rusia berusaha campur tangan dalam pemilu, rakyat Moldova memilih Presiden pro-Eropa Maia Sandu pada tahun 2020 dengan Partai Aksi dan Solidaritasnya, PAS, memperoleh mayoritas pada tahun berikutnya. Dalam beberapa tahun setelahnya, terutama sejak invasi ke Ukraina, Moldova telah membuat kemajuan besar menjauh dari Rusia. Moldova mempererat hubungan dengan Uni Eropa dan NATO, mengurangi ketergantungan pada Rusia, serta mengejar keanggotaan Uni Eropa seperti Armenia. Bahkan di wilayah berbahasa Rusia, Transnistria, masyarakat semakin lelah dan frustrasi, dengan banyak yang sangat ingin kembali menyatu dengan bagian lain negara itu. Pemerintah Moldova mempertimbangkan rencana mengembalikan wilayah itu ke negara setelah puluhan tahun terpisah. Lebih ke timur, Kazakhstan juga telah mengambil sikap yang semakin tegas terhadap tindakan Moskow di Ukraina. Sebagai contoh, Kazakhstan menolak untuk menerima aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia dan perlahan mulai berupaya membangun serta memperkuat hubungan dengan negara-negara lain. Kazakhstan telah memperluas perdagangan dengan Tiongkok, Uni Eropa, negara Teluk, serta menjajaki kesepakatan pertahanan baru dengan Turki dan mitra Barat. Untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia, Kazakhstan fokus mengembangkan jalur transportasi internasional Trans-Kaspia atau Koridor Tengah, jalur perdagangan penting yang menghubungkan Tiongkok dan Eropa melalui Asia Tengah tanpa melewati Rusia. Pada Mei 2026, Kazakhstan juga mengumumkan bahwa sejarah resminya tidak lagi boleh dikaitkan dengan Rusia atau Uni Soviet, melainkan harus berfokus pada statusnya sebagai penerus modern dari Kekaisaran Padang Rumput Horde Emas pada abad pertengahan. Ini mungkin tampak tidak penting, tapi ini pesan politik kuat dari Astana, menegaskan keinginan negara itu untuk dipandang independen dan terpisah dari masa lalu kolonial Soviet. Tetangga Kazakhstan di Tenggara, Kirgistan, telah mengikuti contohnya. Ketika sejarawan Rusia berpendapat bahwa Kirgistan seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai bekas koloni Rusia, misalnya, dan menuntut agar rekan-rekan mereka di Kirgistan menulis ulang buku pelajaran mereka untuk menyesuaikan terminologi, Bishkek tetap pada pendiriannya. Para sejarawan dan pejabat menolak permintaan Kremlin. Khususnya, generasi muda Kirgistan makin memandang Rusia secara negatif. Cendekiawan Erika Marat mencatat bahwa persepsi terhadap Rusia di Kirgistan berubah signifikan sejak invasi besar-besaran ke Ukraina. Generasi muda cendekiawan khususnya memandang servitisasi sebagai pengalaman yang pada dasarnya bersifat kolonial, setara dengan kolonisasi Eropa di Afrika dan Asia. Sementara Kirgistan untuk saat ini memiliki sedikit pilihan selain terus sangat bergantung pada Rusia untuk remitansi, energi dan keamanan, negara itu juga mulai mencari peluang di tempat lain. November 2025 misalnya menjadi saksi pertemuan strategis pertama antara Menteri Luar Negeri Tiongkok dan Kirgistan yang mungkin menandai awal dari hubungan yang semakin penting ke depannya. Kisah serupa juga terjadi di tempat lain di Asia Tengah. Letak geografis negara-negara di kawasan ini menyulitkan mereka melepaskan diri dari pengaruh Rusia. Namun beberapa berupaya mengurangi ketergantungan pada Moskow dan mencari pilihan baru. Uzbekistan misalnya telah memperluas perdagangan dengan Tiongkok dan mencari hubungan yang lebih erat dengan Turki, Uni Eropa, dan negara-negara Teluk. Sementara itu, Turkmenistan tetap mempertahankan sikap netral terhadap perang dan mulai mengekspor lebih banyak sumber daya ke Tiongkok. Bahkan di Tajikistan, di mana kendali Rusia masih kuat, ada tanda-tanda pengaruh ekonomi Tiongkok menjadi semakin penting. Tren ini akan terus berlanjut selama perang, seperti dicatat akademisi Amerika Walter Russell Mead di Wall Street Journal. Semakin lama perang berlangsung, semakin berkurang kekuatan Rusia di bekas Republik Soviet lainnya. Situasi di Kaukasus dan Asia Tengah semakin tidak menguntungkan Rusia. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Turki semuanya sedang mengembangkan hubungan ekonomi, bahkan militer yang mengancam harapan Rusia untuk menguasai wilayah-wilayah yang pertama kali ditaklukkan oleh para Tsar. Mead mencatat tren ini terjadi di seluruh negara bekas Soviet. Di Kaukasus misalnya, jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas besar, 71% warga Georgia, ingin melihat negara mereka bergabung dengan Uni Eropa. Sementara hubungan Rusia-Azerbaijan berada pada titik terendah sepanjang masa. Bahkan di Belarus, kita bisa melihat tanda-tanda bahwa pengaruh Rusia mulai melemah.
Pernyataan itu sendiri akan terdengar keterlaluan hanya 1 atau 2 tahun yang lalu, karena Belarus selalu dianggap sebagai negara boneka utama rezim Putin. Namun ini adalah bukti betapa buruknya situasi yang dihadapi Moskow. Pada Juni 2026 misalnya, Presiden Belarus sekaligus sekutu Putin, Alexander Lukashenko, secara efektif menyerah pada ultimatum yang dikeluarkan oleh rekannya dari Ukraina, Volodymyr Zelensky. Zelensky mengancam aksi militer terhadap Belarus jika mereka tidak mematikan stasiun relay sinyal yang membantu Rusia mengarahkan drone Shahid ke target di Ukraina. Lukashenko memang sudah lama dianggap anjing peliharaan Putin, namun ia tetap enggan menyeret negaranya lebih jauh ke perang. Jadi dia melakukan apa yang diminta Zelensky, dan dengan begitu membuat perang benar-benar lebih sulit bagi Rusia. Lukashenko juga terlihat melakukan beberapa kunjungan ke Tiongkok akhir-akhir ini, dan potensi implikasi dari kunjungan-kunjungan ini tidak luput dari perhatian. Mengomentari kehadiran Presiden Belarus di Beijing, Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina (CCD) menulis, kunjungan terbaru Lukashenko ke Tiongkok sebagai penyeimbang Rusia menandakan makin menurunnya pengaruh kebijakan luar negeri Rusia. Setelah Eropa Timur, Kaukasus Selatan, dan Asia Tengah, Rusia kini bahkan kehilangan pengaruh atas satelit utamanya sendiri. Gagasan bahwa semua negara di wilayah bekas pengaruh Rusia ini menjauhkan diri dari Rusia bahkan tidak mungkin terjadi sebelum tahun 2022. Sebelum menyerang Ukraina, Rusia memang bukan sekutu, mitra, atau pelindung yang sempurna. Tetapi negara seperti Uzbekistan dan Armenia setidaknya merasa bisa mengandalkan Moskwa dalam membantu perekonomian dan menghadapi situasi sulit. Sekarang, negara-negara yang sama melihat Rusia dengan cara yang benar-benar berbeda, dan dalam banyak hal, semua ini adalah kesalahan Putin. Dia menyerang Ukraina dengan keyakinan bahwa itu akan menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya Rusia. Kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Kegagalan memalukan Kremlin untuk merebut Donbas dan ketidakmampuannya mencapai tujuan-tujuan yang telah dinyatakan di Ukraina justru menunjukkan betapa lemahnya mereka. Dan situasi bagi Putin semakin memalukan setiap harinya. Di sepanjang garis depan, pasukan Rusia mengalami kebuntuan. Ukraina membalas dengan lebih keras dari sebelumnya, terus maju di wilayah-wilayah penting dan melakukan serangan drone serta rudal jarak jauh yang menghancurkan jauh ke dalam wilayah Rusia, bahkan sampai menyerang ibu kota negara itu. Pasukan Kiev juga membuat kemajuan besar menuju pembebasan Crimea, sesuatu yang tampak mustahil hanya beberapa tahun lalu. Dan seperti yang dicatat oleh Michel, keyakinan Tuan Putin bahwa ia bisa menaklukkan sisa wilayah Donbas pun kini semakin bertentangan dengan kenyataan, menyoroti betapa kosongnya klaim Rusia atas hegemoni regional saat ini. Seluruh dunia bisa melihat hal ini, termasuk bekas Republik Soviet, dan mereka tidak menyukai apa yang mereka lihat, karena Rusia telah menunjukkan warna aslinya. Rusia bukanlah sekutu atau pelindung. Rusia bukanlah kekuatan militer super yang ditakuti dunia. Rusia hanyalah pengganggu putus asa yang menekan korban terlalu jauh hingga kini semua berbalik melawannya. Ketika kita menambahkan fakta bahwa populasi Rusia menurun, ekonominya hancur, dan banyak industri domestiknya runtuh akibat monopoli tidak sehat dari sektor pertahanan, bukti-bukti tersebut memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan. Masa Federasi Rusia seperti yang kita kenal, dan terutama rezim Putin, benar-benar tinggal menghitung hari. Sekarang, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana jalannya pertempuran telah berbalik merugikan Putin dalam video ini, yang menjelaskan bagaimana pasukan khusus Ukraina mengatur penyergapan yang menentukan terhadap lawan mereka di lokasi penting di Zaporizhia. Sebagai alternatif, cari tahu seburuk apa kehidupan para tentara Rusia dalam video ini, yang membahas bagaimana harapan hidup rata-rata bagi pasukan penyerang garis depan hanya dihitung dalam hitungan menit, bukan hari. Terakhir, berlangganan The Military Show untuk berita terkini, wawasan, dan analisis perang Ukraina.